Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Belakangan ini di koran ada diberitakan tentang seorang ayah yang karena penasaran melakukan tes DNA atas ketiga anak perempuannya. Dan akhirnya saudara, ia menemukan bahwa ketiga-tiga anak perempuan yang dikasihinya itu ternyata bukanlah anak biologisnya. Ternyata bukanlah anak kandungnya. Peristiwa ini lantas membuat hati daripada sang ayah hancur secara berkeping-keping. Bagaimana tidak? Sekian lama, sekian tahun ia telah mengasihi dan berkorban bagi mereka dengan keyakinan bahwa mereka itu adalah anak-anaknya. Tetapi kemudian dia mendapati bahwa mereka bukanlah anak-anaknya, melainkan anak-anak orang lain. Saudara, peristiwa ini juga membuat banyak kerabat dan sahabat merasa iba dan kasihan kepada sang ayah. Tetapi apa dikata, nasi sudah menjadi bubur. Menyesal juga tidak ada gunanya lagi. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sang istri tega untuk mengkhianati suaminya itu? Nah, di dalam sebuah wawancara, sang istri berkata, "Saya tidak merasa mengkhianati dia." Apakah menjadi ayah biologis itu demikian pentingnya? Ada banyak sekali pasangan-pasangan di luar sana juga tidak memiliki anak dan harus mengadopsi anak-anak orang lain. Saudara, peristiwa ini pun lantas viral di media sosial. Dan tentu saja wanita itu mendapatkan banyak sekali kritikan dari para netizen. Saudara, pada hari ini melalui peristiwa ini, marilah kita merenungkan sejenak kalau dalam perkara duniawi saja ada istilah anak kandung dan anak adopsi. Mungkinkah di dalam perkara rohani juga ada istilah anak kandung dan anak adopsi? Saya mengatakan hal ini dikarenakan ada banyak sekali orang-orang Kristen ketika mereka berdoa, mereka memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Pertanyaannya, apakah mereka adalah anak-anak yang benar-benar lahir dari Bapa? Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7 berkata, "Janganlah engkau heran kalau aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Saudara, kalau kita tidak dilahirkan kembali sebagaimana perkataan dari Tuhan Yesus, lantas bagaimana kita kemudian dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa? Tuhan Yesus pernah berkata, di akhir zaman ini akan ada banyak orang yang berkata, "Tuhan, Tuhan." Tetapi aku berkata kepada mereka, "Aku tidak mengenal kamu." Saudara, kita kembali ke cerita kita yang tadi. Akhirnya dengan hati yang remuk bercampur kesedihan, laki-laki yang menemukan ketidaksetiaan dari sang istri, dan yang meskipun mereka telah hidup bersama selama 16 tahun lamanya, ia tetap memutuskan untuk menceraikan istrinya itu. Dan yang lebih memilukan lagi, ia harus berpisah dengan anak-anak yang dikasihinya itu, yang meskipun sudah memanggilnya Bapa sekian tahun. Tetapi kenyataannya, ia bukanlah Bapa kandung mereka. Saudara, pernahkah kita berpikiran, bagaimana kalau suatu hari nanti ketika kita semua berada di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara, kalau kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan, maka tentulah
kita memiliki DNA Tuhan. Dan salah satu dari DNA Tuhan adalah rela mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saudara, sudahkah kita mengasihi sesama kita, bahkan musuh-musuh kita, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengasihi manusia? Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.